Kepala daerah menggarau. Mendengar kabar ini sebenarnya tidak aneh, karena sudah ratusan kepala daerah berubah status menjadi maling. Namun menjadi tertarik ketika mendengar ucapan Bupati Banjarnegara yang menyebutkan bupati harus korupsi. Jika kita kalkulasi dari seluruh APBD provinsi dan kabupaten, tidak kurang dari 22,1 triliun uang rakyat digondol maling berkedok kepala daerah ini. Lantas, sampai kapan ini semua harus terus terjadi? Siapa saja yang bertanggung jawab atas kejadian semua ini? Kita ulas bersama di channel Rusmisal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dalam sebuah akun YouTube BMS TV Official berjudul Viral Video Bupati Greget Gaji Bupati Terlalu Kecil, yang diunggah tanggal 11 Oktober 2019, Bupati yang bernama Tionghoa Wing Chin itu mengatakan, berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir, kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak mas? Semua kan harus dirawat. Walau sebenarnya bukan hal yang aneh ketika mendengar kabar kepala daerah jadi garong ini. Dan memang logis juga ketika mereka terpaksa harus melakukan ini karena terdesak situasi. Meminjam ucapan Budi Suwarno karena harus merawat partai, tim sukses, dan konstituen. Tapi tidak bisa juga kita berpangku tangan menyaksikan ini semua terus terjadi. Yang menarik bagi kami, atas ucapan Bupati kelahiran 27 November 1962 ini adalah Bupati harus korupsi. Ini mengandung makna secara general bahwa semua kepala daerah disadari atau tidak, walau dengan kondisi terpaksa sekalipun, ya melakukan tindak pidana korupsi. Maka kami pun mencoba menghitung berapa potensi kerugian negara setiap tahunnya akibat digarong ini. Berdasarkan keterangan pers Ketua KPK saat penetapan tersangka Bupati Banjarnegara yang menyebutkan, dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Atas dasar itu, maka kami coba menghitung besaran fee proyek sebesar 10%. Kemudian berdasarkan data BPS, total APBD dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia, total APBD tahun 2020 sebesar 886,073 triliun. Jika kita rata-ratakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan lainnya sebesar 25%, maka total infrastruktur sebesar 221,518 triliun. Dikurangi komitmen fee sebagaimana kata Ketua KPK sebesar 10% dari total nilai proyek infrastruktur, berarti sebesar 22,1 triliun. Artinya sebesar 22,1 triliun setiap tahun uang rakyat dari hasil pajak berpotensi digondol maling. Dengan besarnya potensi kerugian keuangan negara atau rakyat itulah, maka hal ini menjadi masalah serius. Ketika anggaran itu tidak digarong, bisa membangun daerah yang luar biasa. Rakyat pun bisa terangkat ekonominya ketika anggaran itu digunakan untuk program peningkatan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan ini semua terjadi? Maaf,
Jika kami katakan sampai saat ini kami melihat pemerintah pusat terutama sejak 2009 sampai sekarang belum serius menangani masalah ini. Faktanya sampai saat ini penangkapan kepala daerah terus terjadi pada tataran prakteknya. Sistem pemilu berbiaya tinggi juga masih dilakukan. Padahal menurut kami penanganan masalah ini sangat penting karena nyata-nyatanya telah menghambat hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan politik anggaran. Kalaupun sampai saat ini kami melihat KPK selalu turun ke daerah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubga dalam rangka menekan tindak pidana korupsi di daerah. Dalam pandangan kami, itu hanyalah meniup asap, tidak sampai pada pemadaman apinya. Apinya adalah apa yang disampaikan Bupati Banjarnegara, yaitu harus merawat partai, tim sukses dan konstituen. Maka bagaimana caranya agar 3 hal ini tidak dilakukan oleh kepala daerah? Artinya pada sistem pilkada. Maka pangkal masalahnya ada pada pilkada. Kalaupun ada yang beralasan gaji bupati memang hanya 5,9 juta. Tapi dari sumber lain besar. Kalau kita rata-ratakan penghasilan kepala daerah per bulan itu sebesar 113,6 juta. Per tahun rata-rata 1,363 miliar. Dan selama 5 tahun 6,8 miliar. Yang sumbernya dari gaji pokok 2,1 juta per bulan. Tunjangan jabatan 3,78 juta per bulan. Biaya operasional yang dinilainya diambil dari jumlah PAD dikali 0,5%. Dengan hanya menghasilkan 6,8 miliar per tahun. Sementara biaya pilkada rata-rata di atas 15 miliar. Ya tentu saja kepala daerah harus sikut sana, sikut sini untuk menutupi biaya pilkada tersebut. Atas hal tadi, maka solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah pilkada. Dengan cara membuat pilkada itu semurah-murahnya. Seperti yang pernah kami bahas pada video sebelumnya yang berjudul "Inilah Solusi Pilkada Biaya Tinggi". Kesadaran semua pihak, terutama para politisi yang ada di barisan parpol, sangat menentukan masalah ini. Orang-orang parpol bohong besar bertujuan mensejahterakan rakyat dan lainnya. Ketika membenahi masalah ini saja sampai saat ini belum bisa. Apakah memang keinginan mereka seperti saat ini? Karena di dalamnya ada keuntungan finansial. Jawabannya ada di hati para politisi sendiri. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah potensi kerugian negara atau rakyat sekitar 22,1 triliun rupiah sebagai akibat dari tuntutan parpol, tim ses dan konstituen. Pemerintah belum serius menangani masalah ini karena sampai saat ini belum terlihat tentang perbaikannya. Dengan fakta masih terus adanya penangkapan kepala daerah. Solusinya adalah pemerintah harus membuat sistem yang baru dalam pelaksanaan pilkada hingga tidak lagi berbiaya tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.